Saudara, guna mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 dan klaster hari raya, penerapan prokes tentu menjadi kunci utama. Seperti apa pengawasan pada saat hari raya dan libur hari keagamaan? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Imade Rentin, secara virtual. Om Swastiastu, Pak Rentin. Om Swastiastu. Baik. Pak Rentin, ini sebentar lagi atau tepatnya esok hari umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan, kemudian 10 hari kemudian dilanjutkan dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Tentunya akan melibatkan banyak orang yang tidak bisa dihindari ya dalam sebuah upacara seperti itu. Lalu bagaimana Satgas penanganan COVID-19 ini Pak untuk mencegah terjadinya klaster atau terjadinya klaster upacara atau hari raya ini Pak? Ya, Aryo dan Yeni di studio TVRI Denpasar yang saya hormati, segenap penonton Keramu Bali, Pemekas, umat Sedharma dimanapun berada. Di tengah kita mempersiapkan penampahan Galungan hari ini untuk menuju Hari Raya Galungan besok. Kami dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ingin menegaskan beberapa hal berkaitan dengan antisipasi beberapa hari raya di akhir tahun, mulai dari besok Hari Suci Galungan, kemudian Kuningan, lanjut akan saudara-saudara kita Hari Raya Natal di penghujung tahun, termasuk nanti menjelang Tahun Baru 2022. Pengetatan terhadap penerapan protokol kesehatan secara konsisten kami lakukan. Dari awal penanganan COVID-19 Maret 2020 sampai dengan sekarang, Bapak Gubernur selalu secara konsisten menugaskan kami secara tim gabungan melakukan operasi justisi yang unsur-unsur di dalamnya terdiri atas unsur TNI, unsur Polri, kami pemerintah daerah dengan Satgas terkoordinasi oleh teman-teman kami dari Satpol PP untuk melakukan upaya penegakan protokol kesehatan di berbagai area publik, termasuk jika kita melihat sebentar lagi akan perayaan Hari Raya Keagamaan. Berkenaan dengan hal tersebut, hal penting yang perlu kami garis bawahi adalah semua pihak agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Kendati pun sesuai amanat instruksi Menteri Dalam Negeri yang terakhir kita terima adalah Inmendagri 57 2021, Bali relatif sudah mulai kondusif dengan kita ditetapkan sebagai level 2, kemudian eskalasi penambahan kasus yang relatif sudah landai, bahkan sudah turun signifikan, tetapi harapan kami dari Satgas, semua pihak, terutama umat, pemedak, dan yang akan melaksanakan persembahyangan dan perayaan hari besar keagamaan, kiranya tetap taat, patuh terhadap protokol kesehatan. Jika kita melihat secara akar rumput, masyarakat terbawah di bawah koordinasi Satgas terdepan, yaitu Satgas Gotong Royong berbasis desa adat, kami selalu mengingatkan untuk mengatur pola kehadiran umat di pura tempat persembahyangan, sehingga jika jumlah kehadiran masyarakat bisa dikontrol, dikendalikan secara bertahap berdasarkan shift atau jam tertentu, potensi kerumunan bisa kita antisipasi lebih awal. Karena memang di dalam penerapan protokol kesehatan yang menjadi perhatian utama kita adalah bagaimana antisipasi Satgas di semua tingkatan, jangan sampai kerumunan itu terjadi, karena jika kerumunan terjadi, potensi penyebaran juga akan dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, di satu sisi kita tetap taat, patuh terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, apa yang menjadi program pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui Satgas adalah optimalisasi untuk capaian vaksinasi kita di Bali untuk tetap mengejar capaian vaksinasi, terutama di suntikan dosis kedua. Baik. Baik, Pak. Berarti meski adanya pelonggaran aturan PPKM level 2, pembatasan jumlah pemedak dan juga aturan-aturan lainnya juga dipertimbangkan mengingat tanpa mengurangi esensi dari Hari Raya Galungan itu sendiri. Kemudian Bapak, apakah ada titik-titik atau tempat prioritas tertentu dalam pengawasan Satgas dalam perayaan Hari Raya Galungan dan libur keagamaan ini, Bapak? Jika berbicara konteks perayaan Hari Besar Keagamaan, Hari Raya Galungan seperti besok, tentu umat
kita akan menyasar tempat persembahyangan setidak-tidaknya Pura Jagannatha. Kemudian ketika berbicara konteks desa adat tentu ada kayangan 3, Puseh, Desa Dalam. Kami selalu mengkoordinasikan dengan Satgas di kabupaten kota agar menindaklanjuti ke tingkat bawah melalui Satgas tergabung di tingkat desa, Satgas gotong royong berbasis desa adat. Jika selama ini pelaksanaan kegiatan keagamaan, persembahyangan dan lain sebagainya tanpa mungkin seketat kondisi sekarang, tetapi harapan kami di masa pandemi COVID-19 kita melakukan penugasan dan kontrol penerapan protokol kesehatan secara terintegrasi. Jangan semata-mata mempercayakan kepada juru pecalang yang ada di tiap desa adat, tetapi menjadi tugas tanggung jawab kita di Satgas tingkat kabupaten, Satgas provinsi untuk turba langsung kepada objek-objek tertentu, terutama tempat-tempat persembahyangan, pura dan lain sebagainya, untuk melakukan upaya kontrol dan mengingatkan umat kita ketika dalam pelaksanaan persembahyangan bersama kiranya tetap taat patuh terhadap protokol kesehatan. Sekali lagi, yang perlu kita garis bawahi secara bersama-sama adalah alur keluar masuk, terutama pengaturan kehadiran umat kita di tempat persembahyangan ini yang paling utama perlu kita lakukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah orang terlalu banyak di jam-jam tertentu. Oleh karena itu inilah peran Juru Desa Adat, Juru Pecalang, Satgas Gotong Royong berbasis desa adat untuk mengkoordinasikan dan menyebarluaskan informasi kepada umat keramu desa adat kiranya dapat mengatur diri untuk kehadiran pemedek umat kita ketika melakukan persembahyangan di masing-masing pura kayangan 3 di desa adat. Ya, Pak Rentin, tadi Bapak menjelaskan ini tentunya ada sinergi ya dari Satgas COVID-19 dari provinsi hingga Satgas desa seperti itu. Lalu seperti tadi ya ini juga mengatakan bahwa dalam perayaan Hari Raya ini kan rentetannya juga biasanya momennya digunakan karena ada hari libur seperti Manis Galungan, kemudian juga sampai nanti pada saat Kuningan. Ini kan biasanya dimanfaatkan momen-momen oleh warga untuk berlibur atau berkumpul bersama keluarga di suatu tempat begitu, Pak. Ada tindakan khusus, Pak, atau program khusus begitu antisipasi di beberapa titik di tempat-tempat liburan seperti itu, Pak? Ya, di tengah perayaan Hari Raya Keagamaan tentu kan dibarengi dengan liburan. Di samping beberapa tempat ibadah, persembahyangan atau pura, tentu area lainnya yang menjadi fokus perhatian Satgas adalah DTW, daerah tujuan wisata, yang tentu setelah pelaksanaan persembahyangan dilakukan, kan pasti umat kita berkumpul dengan keluarganya menikmati liburan. Tujuannya mereka adalah datang ke beberapa objek wisata. Oleh karena itulah sekali lagi kami menyampaikan konsistensi kami Satgas yang dikoordinasikan oleh Satpol PP tetap melakukan upaya pengawasan secara persuasif, humanis begitu dalam rangka penegakan aturan yang ada, tetap memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada publik, kepada umat kita agar tetap taat patuh terhadap protokol kesehatan. Jika dimungkinkan atau ditemukan di lapangan ada potensi kerumunan atau bahkan ada masyarakat kita yang abai tidak menggunakan masker dan lain sebagainya, kami para petugas Satgas melakukan upaya pendekatan secara humanis di samping mengingatkan juga petugas-petugas kami bekali dengan berbagai alat pelindung diri, sekurang-kurangnya mereka membawa masker, sehingga di dalam pelaksanaan tugas jika ditemukan ada warga masyarakat Keramu Bali Pemekas dalam pelaksanaan operasi justisi ditemukan ada yang tidak menggunakan masker, tentu tindakan kami adalah melakukan edukasi termasuk memberikan masker secara gratis kepada umat kita, kepada masyarakat kita. Ya. Baik, berarti poin dari pendekatan humanis dan juga kesadaran masyarakat menjadi hal yang utama dalam merayakan Hari Raya Galungan seperti ya Bapak? Baik, ya, Satgas selalu mengingatkan, mari tetap beraktivitas, produktif di masa pandemi COVID-19, tetapi aman dari paparan COVID-19. Apa yang bisa dan mesti kita lakukan di tengah kita belum ada kepastian sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Ada dua kata kunci yang selalu dikedepankan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Bapak Gubernur.
di satu sisi kita taat patuh terhadap protokol kesehatan, 6M kalau kita terapkan di Bali, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, meningkatkan imun, dan mentaati aturan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Satgas. Yang kedua, strategi utamanya adalah secara optimal capaian vaksinasi kita di Provinsi Bali. Memang kita berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta, tetapi tetap harus kita genjot untuk capaian vaksinasi, terutama di suntikan dosis kedua. Baik, Pak Madarentin, terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini, tentunya memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang esok hari akan merayakan Hari Raya hingga Hari Raya Kuningan nanti, maupun juga liburan gitu ya, memanfaatkan waktu di sela-sela Hari Raya saat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Madarentin, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali yang telah bergabung bersama kami dalam Bali hari ini. Terima kasih, selamat sore. Om Santi. Om Santi.